Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, yaitu pengalaman bagaimana mengatasi lampu redup di saat terkena tendangan bass atau dikala terkena teriakan dari mikrofon yang nada tinggi atau yang berteriak melalui mikrofon pada sound system atau sound rumahan yang menggunakan power besar. Jadi kalau masalah ini biasanya kita bagi menjadi dua masalah, yaitu masalah yang pertama adalah masalah dari eksternal power, yang kedua itu masalah dari internal power. Nah, kita bahas dulu sekarang masalah dari internal power. Kalau masalah dari internal power itu masalahnya cuma ada dua saja, pengkabelan sama masalah elko. Jadi hanya masalah di regulator sama masalah di pengkabelan. Jadi pengkabelan itu bisa kurang gede atau terlalu banyak lika-liku kabelnya. Terus elko itu bisa kurang gede atau elko-nya itu memang elko-nya buruk kualitasnya. Kalau misalkan dua-duanya ini sudah diganti atau sudah diatasi, elko-nya ya kasih yang bagus, jumlah mikronya juga harus sesuai gitu. Jadi rumusnya harus diikuti dengan pasti gitu. Contohnya kalau untuk membuat power itu kan punya standarisasi masing-masing. Kalau standarisasi dari cahaya teknik elektronik murah Boyolali itu per ampernya kena standar minimalnya adalah 2200 mikro. Jadi kalau misalkan 10 ampere ya butuhnya berarti 2200 mikro kali 10. Nah, ketemunya kita hitung dulu ya. Butuhnya 2 elko. Nah, idealnya itu 4 elko seperti itu. Memang standarisasinya masing-masing ya. Tapi kalau cahaya teknik elektronik murah per 1 ampernya per 1 ampere trafo itu 2200 mikrofarad. Masalah volt itu bisa besar bisa kecil. Rumusnya adalah jika voltnya itu 10 volt, maka elko-nya harus ada sepeleng paling tidak 30% atau 50%, karena banyak sekali elko-elko yang kualitas buruk ya. Jadi kalau elko-elko kualitas buruk itu kita mengatasinya seperti itu. Misalkan kita masukin 50 volt, kita harus pasang elko-nya itu 100 volt seperti itu, supaya kita nanti tidak jeblos dan suaranya juga lebih mantap ya, walaupun biayanya lebih tinggi dikit nggak apa-apa. Ada dua masalah yang ada di dalam internal power. Kalau misalkan kita nyetel musik, geleng gitu lampunya kayak gitu, redup gitu. Cuman ada dua hal tadi. Setelah kita ganti atau setelah kita perbaiki, setelah kita kasih sinkronisasi, pasti powernya nggak masalah. Ya memang teknologi power yang semakin kekinian itu memang membuat power itu semakin canggih lagi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kelas, katakan kita menggunakan kelas TD atau kelas ND atau kelas digital lah, intinya kelas-kelas D kayak gitu, efisiensinya sangat bagus sekali ya. Jadi bisa mengatasi beban tinggi pada saat power itu mencapai puncak beban tinggi itu, efisiensi dayanya itu bisa diatur seperti itu. Tapi kalau kita masih menggunakan power yang lama, power kelas AB, kelas A gitu, itu masih efisiensinya itu masih kurang. Jadi dia itu arusnya konstan, jadi begitu dinyalain dia udah nyedot daya tinggi, apalagi kalau kena bass, kena suara lantang, beban tinggi, dia semakin drop. Oke, itu kalau masalah di internal power. Sekarang kita bahas masalah di external power. Masalah eksternal power, nah ini sangat banyak sekali. Kalau masalah kita
nyalain power, kena bus tinggi, lampu redup, lep seperti itu. Nah, kita bagi menjadi dua lagi kalau yang masalah eksternal. Yang pertama itu masalah listrik. Nah, yang pertama masalah listrik, yang kedua masalah genset. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah masalah listrik dulu. Nah, listrik di sini dalam catatan saya ada 3 poin. Poin pertama adalah tambah grounding. Kenapa kita menambah grounding? Karena rata-rata kabel PLN yang masuk ke kampung-kampung, kabel PLN yang masuk ke satu wilayah tertentu, bukan hanya kampung, kadang-kadang malah perkotaan, itu kan suplainya dari kota lain. Nah, biasanya dari kota lain menuju ke kota kita, itu groundingnya itu udah pada dicuri, kabel groundnya itu udah pada dicuri, udah pada hilang. Nah, itu menyebabkan nanti kekurangan ground pada satu kota tertentu, atau kehilangan ground pada kampung tertentu. Kalau misalkan kabel groundnya itu masuk ke kampung dan dipotong sama pencuri itu. Nah, apa yang harus kita akali, apa yang harus kita lakukan pada saat kena beban tinggi kok lampunya redup? Kita harus tambah ground atau menyiram ground yang sudah ada itu menggunakan air. Supaya apa? Supaya supaya jaringan listrik yang masuk ke dalam power kita, ke dalam perangkat sound system kita itu benar-benar tinggi. Jadi sudah maksimal seperti itu. Walaupun kita menggunakan startup atau kita menggunakan stabilizer, tapi kalau groundnya itu memang bermasalah, ya tetap bermasalah seperti itu. Nah, yang kedua kita harus pengecekan sambungan yang menuju ke jalur tiang. Nah, pengecekan sambungan itu bisa kita cek sendiri atau kita bisa minta bantuan ke BTL atau PLN supaya kita bisa cek benar-benar itu voltnya yang masuk ke rumah kita itu berapa. Benar nggak 220 volt. Tapi kalau misalkan kok ternyata 200 volt atau di bawah 200, kita harus komplain. Tapi kalau masih 210, 200 lebih dikit itu enggak masalah sebetulnya. Yang penting konekannya kuat, itu biasanya enggak ada masalah. Poin yang ketiga adalah terlalu banyak titik kWh meter dari tiang. Jadi kalau misalkan rumah kita itu ada agak jauh dari tiang listrik, misalkan 10 rumah gitu dari tiang listrik, jadi satu jalur itu rumah kita itu di terakhir gitu, misalkan terakhir titik terakhir dari rumah. Setelah itu baru tiang, atau dari tiang ke rumah. Setelah itu sampai di rumah kita. Nah, itu kan terlalu jauh. Nah, biasanya mengakibatkan seperti itu nanti. Nah, itu kita bisa komplain ke pihak PLN. Baiknya bagaimana kok kalau kita kasih beban ternyata lampunya redup seperti itu. Itu adalah masalah yang berhubungan sama listrik, yaitu ada 3 poin tadi. Poin pertama, tambah grounding atau disiram groundingnya. Terus yang poin kedua adalah pengecekan sambungan, apakah sambungannya itu bagus atau tidak. Yang ketiga, terlalu banyak titik kWh meter. Nah, solusinya kita harus cek berapa sih sebetulnya dari tiang itu. Ada 4 atau 5 atau bahkan 10. Kalau memang 10, ya berarti kita harus infokan kepada pihak BTL atau pihak PLN supaya kita bisa bypass langsung. Terus yang kedua, berhubungan dengan genset. Nah, kita ada 3 poin kalau yang berhubungan dengan genset. Misalkan perangkat sound system kita sambungan ke genset, kok ternyata lampunya itu redup pada saat kena bass atau pada saat kena teriakan mic. Masalahnya biasanya ada 3 dan nanti kita kasih solusi. Masalah pertama adalah total beban itu sama total daya itu harus paling tidak kita punya spare sepertiganya. Jadi idealnya sebetulnya sepertiganya, tapi
Kalau amannya itu sebetulnya kita pasang setengahnya. Jadi total beban kita misalkan 3.000. Berarti kita harus beli genset itu minimal 7.000. Beban kita itu setelah kita hitung 5.000 watt misalnya. Dari total 5.000 watt. Berarti kita harus beli genset atau nyewa genset atau menyediakan genset itu idealnya adalah 10.000 supaya kita punya sepeleng setengah dari beban kita, itu aman. Solusinya seperti itu. Terus yang kedua adalah sistem AVR kita harus kita benerin. Jadi AVR itu automatic voltmeter. Jadi kalau misalkan genset yang bawaan pabrik itu biasanya sudah dilengkapi AVR atau generator yang sudah generator model sekarang itu biasanya sudah dilengkapi AVR. AVR itu umpama kita mempunyai putaran sekian RPM, walaupun tidak sinkron dengan RPM-nya generator, tapi voltasenya tetap 220. Jadi putarannya kenceng dia 220, putarannya lambat dia 220. Cuman yang membedakan nanti di HZ-nya. Jadi kalau putarannya pelan walaupun 220 tapi HZ-nya kurang dari 50. Jadi memang antara putaran mesin sama putaran generator ini memang harus balan. Kalau tidak balan, AVR sudah bekerja menstabilkan volt, tapi dia belum bisa menstabilkan ampere. Jadi memang putaran dari mesin itu memang harus sinkron sama putaran generator seperti itu. Tapi kalau AVR-nya rusak, biasanya udah sinkron juga voltnya naik turun. Kalau voltnya naik turun akan mengakibatkan lampu redup tadi seperti itu. Terus yang ketiga adalah odong-odong manual yang memang tidak bisa sinkron antara putaran mesin dan putaran generator. Jadi kalau misalkan kita ngerakit odong-odong, dongpeng ataupun kubota seperti itu, yang kita ngerakit mesin sendiri terus generator sendiri, kita menggunakan poli atau kita menggunakan kopel seperti itu, usahakan putarannya itu sama. Jadi putaran mesinnya itu 2, ya putaran generatornya itu 2. Jadi usahakan tidak ada selisih antara poli generator dan poli mesin, poli engine. Jadi tidak ada selisih. Kalau tidak ada selisih, nanti putaran RPM mesinnya itu tinggi, dan kalau putaran mesinnya itu tinggi, pada saat kena beban berat, mesinnya itu tidak loyo gitu, mesinnya itu tidak lembek karena gasnya tinggi, karena dia putarannya tinggi seperti itu. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau lampu redup pada saat power kita nyalakan, itu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu masalahnya hanya pengkabelan, itu kabelnya digede-gedein kalau power itu rakitan. Terus kalau power itu rakitan juga elko-nya digedein lagi karena elko-nya kurang gede. Yang jelas kalau powernya itu power bill A, berarti sistem catu dayanya, sistem regulatornya memang udah bermasalah. Nah, itu diganti aja atau diservis saja. Kalau masalah eksternal itu timbul dari ada 2 juga, timbul dari kelistrikan atau dari genset. Misalkan dari genset, ya harus kita normalkan dulu gensetnya itu dengan cara ada 3 tadi. Terus kalau masalah listrik, nah biasanya listriknya itu groundingnya kita siram atau kita kasih tambahan grounding lagi. Terus yang kedua, koneksi
dari perangkat sound system kita sampai di KWH meter kita, dari KWH meter kita sampai di tiang itu harus kita cek benar-benar ngepong atau tidak konekannya, benar atau tidak konekannya, seperti itu. Kalau konekannya oke, pasti tidak akan redup lagi lampunya. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Subscribe channel ini, support channel ini supaya lebih semangat lagi bikin video menarik lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.